Halo teman-teman, sebelum kita menyelam ke dalam pembahasan yang dalam ini, jika konten tentang psikologi manusia dan perjalanan batin ini berarti bagi Anda, jangan lupa untuk subscribe ke channel ini. Dukungan Anda membantu kami terus membuat konten yang menyentuh hati dan pikiran. Pernahkah kau merasa, perlahan-lahan seakan-akan warna dunia mulai memudar? Bukan karena mata kabur, tapi karena jiwa yang seperti kehilangan reseptornya. Sesuatu yang halus, namun mengusik ketenangan. Ini dia, ada sebuah momen dalam hidup sebagian orang. Bukan momen dramatis yang tercatat di kalender. Ini titik balik sunyi di dalam batin, di mana sesuatu yang fundamental retak. Dunia tak lagi berdentang sama. Lagu yang dulu membuatmu terharu, kini hanya jadi bunyi yang teratur. Buku-buku yang kau lahap dengan penuh gairah, terasa seperti kumpulan kata tak bernyawa. Percakapan yang dulu mengisi energimu, kini terasa hampa, berulang, seperti sandiwara kosong. Bahkan cinta, mesin penggerak eksistensi manusia, terasa mekanis. Sebuah peran yang kau mainkan karena kau tahu harus begitu, tapi tanpa api yang dulu membuat semuanya bermakna. Dan yang paling aneh, kau tak bisa jelaskan apa yang sebenarnya berubah. Tak ada kecelakaan, tak kehilangan orang tercinta, tak ada tragedi yang jelas. Hanya saja, suatu hari engkau terbangun, dan dunia kehilangan warnanya. Seperti seseorang mematikan kontras segala sesuatu di sekelilingmu. Orang-orang masih tertawa di sekitarmu, tapi tawa mereka terdengar kosong. Matahari bersinar, tapi cahayanya tak menghangatkan dari dalam. Kau makan, minum, bekerja, bicara, tapi semuanya terasa seperti pantomim, seperti kau memerankan tokoh orang yang hidup. Sementara di dalam kau telah menjadi sesuatu yang diam, yang hanya mengamati tanpa benar-benar berpartisipasi. Saat ini terjadi, kebanyakan orang panik. Mereka pikir mereka depresi. Ada yang salah dengan kimia otak mereka. Mereka butuh obat, terapi intensif. Mereka berlari ke dokter, ke psikolog, ke otoritas manapun yang bisa memberitahu apa yang salah dan bagaimana memperbaikinya. Karena dalam budaya kita, ketiadaan sukacita selalu ditafsirkan sebagai penyakit. Sesuatu yang harus diperbaiki, dipulihkan, dikembalikan ke keadaan semula. Tapi izinkan aku menyampaikan sesuatu yang mungkin tak akan kau dengar dari siapapun. Apa yang kau alami ini belum tentu sebuah penyakit. Belum tentu sesuatu yang salah dengan dirimu. Bahkan, bisa jadi ini adalah sebaliknya. Bisa jadi ini tanda bahwa sesuatu yang sangat benar sedang terjadi di lapisan terdalam psikemu. Sesuatu yang pikiran sadarmu belum pahami, sesuatu yang bagian permukaanmu tafsirkan sebagai kematian, padahal mungkin ini adalah pertanda kelahiran baru yang sama sekali berbeda. Mari kita selami bersama apa yang sebenarnya terjadi saat kau kehilangan kemampuan untuk merasakan sukacita itu. Jadi apa sebenarnya yang sedang terjadi ketika segala hal yang biasa membahagiakan itu tiba-tiba terasa datar? Untuk memahaminya, kita perlu membongkar sebuah mitos populer tentang pertumbuhan diri. Kebanyakan orang membayangkan pertumbuhan, entah itu spiritual atau psikologis, sebagai garis lurus naik ke atas, merasa semakin baik, semakin bahagia, semakin penuh. Seperti tangga yang kita panjat menuju keadaan kesadaran yang semakin menyenangkan. Tapi kenyataannya, bagi mereka yang dipanggil pada perjalanan yang lebih dalam tidak demikian. Pertumbuhan psikologis sejati, transformasi mendalam yang mengubah bukan hanya perasaanmu, tapi siapa dirimu pada level fundamental, membutuhkan sesuatu yang tak seorang pun ingin alami, sebuah kematian. Bukan kematian fisik, tentu saja, tapi kematian dari diri yang selama ini kau kenal. Kematian semua identifikasi yang kau kumpulkan. Kematian cara lama dalam berhubungan dengan hidup dan dunia. Inilah yang disebut proses individuasi, perlahan-lahan menjadi diri yang utuh dan sepenuhnya, dengan mengintegrasikan semua bagian psikis yang terfragmentasi. Pikirkanlah seekor ulat. Untuk menjadi kupu-kupu, ia harus melewati fase kepompong, di mana bentuk ulatnya hancur total menjadi cairan, sebelum menyusun diri kembali dalam wujud baru yang lebih indah. Tanpa kehancuran itu, tidak ada transformasi. Kita adalah ulat itu. Dan fase di mana segala sesuatu kehilangan rasa, di mana tidak ada lagi sukacita, itulah masa kepompong psikis kita.
Inilah yang oleh para mistikus sepanjang zaman disebut dengan berbagai nama. Dalam Sufisme, fana, peleburan diri, yang kemudian diikuti baka, hidup kekal dalam Tuhan. Dalam Buddhisme, nirvana, pelenyapan keinginan yang justru membawa kepenuhan tertinggi. Dalam alkimia, nigredo, penghitaman, saat segala materi lama membusuk dan hancur sebelum bisa diubah menjadi emas. Dalam Kristen, barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Matius 16:2-5. Semua istilah berbeda ini menunjuk pada kebenaran yang sama. Kau harus mati terhadap diri palsumu untuk dilahirkan kembali sebagai dirimu yang sejati. Karena itu, ketika kau merasa kosong dan tak bergairah, ada kemungkinan besar ini bukan akhir dari segalanya. Ini adalah pertanda, suatu undangan dari jiwamu sendiri untuk berhenti berlari di permukaan dan mulai menyelam ke kedalaman. Jiwa sedang menarikmu dari drama dunia luar yang tak ada habisnya, menuju keheningan dan kejelasan di dalam. Dan percayalah, meski terasa seperti kegelapan total, ini adalah kegelapan yang subur. Seperti tanah sebelum benih bertunas. Dari sinilah versi dirimu yang lebih utuh, lebih autentik, dan lebih berani akan mulai tumbuh. Jadi, kau telah memutuskan untuk tidak melawan kegelapan ini, tapi untuk tinggal di dalamnya sebentar. Kau memilih untuk percaya bahwa ini adalah proses, bukan penyakit. Lalu apa yang mulai terjadi di dalam? Pertama-tama, kau akan mulai berkenalan dengan tamu-tamu yang selama ini kau usir dari rumah kesadaranmu. Inilah yang disebut bayangan, the shadow. Semua bagian dirimu yang kau anggap buruk, egois, pemarah, serakah, atau tak pantas, semua itu tidak hilang. Mereka hanya kau kubur dalam ruang bawah sadar, dan dari sana mereka diam-diam mengendalikan hidupmu. Sekarang, dalam keheningan dan kejujuran masa kepompong ini, mereka mulai muncul. Kau mungkin teringat pada kenangan memalukan, merasakan amarah yang tak beralasan, atau mengakui keinginan-keinginan yang kau sangkal. Ini menakutkan. Ego kita ingin merasa baik dan murni. Tapi individuasi bukan tentang menjadi murni, melainkan tentang menjadi utuh. Kau belajar menerima bahwa kau memiliki kapasitas untuk segala sesuatu, terang dan gelap, cinta dan kebencian, kedermawanan dan keserakahan. Mengakui ini justru membebaskanmu. Energi yang dulu kau habiskan untuk menyangkal dan menekan, kini tersedia untuk hidupmu. Selain itu, perhatikanlah keajaiban-keajaiban kecil yang mulai bermunculan. Pernahkah kau memikirkan seseorang, lalu tiba-tiba dia menghubungimu? Atau sedang bergumul dengan sebuah pertanyaan, lalu membuka buku secara acak dan menemukan jawaban persis yang kau butuhkan? Ini bukan sekadar kebetulan. Dalam dunia psikologi dalam, ini disebut sinkronisitas, koinsidensi yang bermakna. Ini adalah cara alam bawah sadarmu, atau jiwa kolektif, berkomunikasi. Ia berkata, kau berada di jalur yang tepat. Belajarlah membaca bahasa simbolik ini. Percayalah pada firasat dan mimpi yang terasa penting. Namun, perjalanan ke dalam diri ini punya konsekuensi sosial. Semakin kau menjadi dirimu yang utuh, bukan sekadar mengikuti norma orang lain, kau akan merasa terpisah. Percakapan biasa bisa terasa dangkal. Prioritasmu bergeser. Kau tidak lagi cocok dengan cetakan yang dulu pas. Ini bisa terasa sepi. Tapi bedakan antara kesendirian dan kesepian. Kesendirian adalah keadaan fisik, tidak bersama orang lain. Sementara kesepian adalah perasaan kekurangan, rasa butuh validasi dari luar. Nah, ketika kau terhubung dengan pusat dirimu sendiri, kebutuhan akan validasi eksternal itu berkurang. Kau bisa nyaman bersama dirimu sendiri. Dan justru dari tempat cukup inilah, hubungan yang kau bangun nantinya akan lebih sehat. Berasal dari keinginan untuk berbagi, bukan dari kebutuhan untuk mengisi kekosongan. Jadi, fase ini bukanlah sebuah kebuntuan. Ini adalah fase aktif dari konstruksi ulang. Kau membersihkan gudang bawah sadar, mendengarkan petunjuk halus dari jiwamu, dan belajar berdiri di kaki sendiri, lengkap dengan segala cacat dan keunikanmu. Lalu bagaimana menjalani hari-hari ketika dunia terasa datar ini? Bagaimana kita tidak tenggelam dalam keheningan yang mengancam, tapi justru belajar berenang di dalamnya? Pertama, ada satu seni yang paling penting, menerima.
Bukan pasrah yang kalah, tapi penerimaan yang adalah keberanian untuk melihat realita tanpa perlawanan. Pikiran kita selalu berteriak, "Ini salah, aku harus memperbaiki ini." Perlawanan itulah yang menciptakan penderitaan tambahan di atas rasa sakit yang wajar. Rasa sakit dari transformasi ini alami, tapi penderitaan adalah pilihan. Saat kau bisa berkata, "Ya, inilah yang sedang aku rasakan sekarang. Aku mengizinkan ini ada," maka beban itu mulai ringan. Kau berhenti berperang dengan dirimu sendiri. Kedua, ciptakan keheningan. Dunia modern membanjiri kita dengan gangguan. Notifikasi, media sosial, hiburan tak putus. Semua dirancang agar kita tidak pernah benar-benar diam, tidak pernah menghadapi kehampaan, tidak pernah bertanya hal-hal yang mendasar. Sekarang kau perlu membalikkan ini. Matikan ponsel sesekali. Duduklah tanpa melakukan apapun, makanlah tanpa menonton, berjalanlah tanpa mendengarkan podcast. Biarkan dirimu merasakan kebosanan itu. Awalnya akan gelisah, seperti pecandu yang putus obat. Tapi dari sanalah sistem sarafmu akan mulai tenang, dan suara halus dari dalam punya kesempatan untuk terdengar. Dari keheningan ini, praktik yang sangat kuat bisa muncul. Imajinasi aktif. Ini seperti menjembatani kesadaranmu dengan alam bawah sadar. Caranya sederhana. Duduk dengan pena dan kertas, lalu biarkan tanganmu menulis apapun yang muncul, tanpa menyensor, tanpa menilai. Bisa juga dengan menggambar coretan bebas, atau membayangkan dialog dengan bagian dirimu yang lain. Si pemarah, si anak kecil, si penakut. Dengarkan apa yang mereka katakan. Seringkali mereka membawa kebijaksanaan yang tak terduga, solusi dari sudut pandang yang sama sekali baru. Inilah pekerjaan rumahmu selama masa kepompong. Menggali sumur ke dalam diri, bukan mengejar hujan di luar. Lakukan aktivitas harianmu, makan, kerja, tidur, tapi lakukan dengan penuh kesadaran tanpa mengharapkan kebahagiaan darinya. Lakukan saja karena itu perlu dilakukan. Di sela-sela itu luangkan waktu untuk refleksi tenang, menulis jurnal, atau sekadar memandang langit. Alam adalah sahabat terbaik di fase ini. Ia mengingatkan kita bahwa kita adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, bahwa segala sesuatu memiliki siklus hidup, mati, dan tumbuh kembali. Ingat, kau tidak sedang memperbaiki sebuah mesin yang rusak. Kau sedang merawat sebuah taman yang sedang dalam musim gugur, di mana daun-daun lama berguguran, agar tunas baru di musim semi bisa tumbuh. Kesabaran adalah kuncinya. Nah, setelah kita mempraktikkan keheningan dan mulai mendengar suara dari dalam, sebuah pertanyaan kritis mungkin muncul. Lalu, mengapa dulu semua hal itu bisa membahagiakan dan sekarang tidak? Jawabannya terletak pada sebuah kebenaran yang mengejutkan tentang sifat kebahagiaan itu sendiri. Mari kita lihat lebih jujur. Ketika kau merasa bahagia karena makan makanan lezat setelah lapar, apa yang sebenarnya kau rasakan? Kebahagiaan murni atau kelegaan? Kelegaan karena rasa lapar yang tidak nyaman itu akhirnya berhenti. Kebahagiaan saat beristirahat setelah lelah bekerja seharian, bukankah itu juga kelegaan? Kebahagiaan saat bertemu seseorang setelah lama sendirian, atau saat mencapai tujuan setelah berjuang, semuanya adalah bentuk kepuasan yang muncul dari kontras, dari kekurangan menuju terpenuhi. Inilah yang para bijak sebut sebagai siklus keinginan dan pemuasan, seperti roda yang terus berputar. Rasa lapar, sakit, makan, kelegaan, bahagia, kenyang, lalu lapar lagi. Kita mengira sedang mengejar kebahagiaan, tetapi sebenarnya kita terjebak dalam siklus mencari obat untuk mengatasi ketidaknyamanan yang kita ciptakan sendiri dengan memiliki keinginan. Seperti pecandu. Pecandu narkoba merasa enak saat memakainya, tetapi sebenarnya yang ia rasakan hanyalah kelegaan sementara dari gejala sakau yang diciptakan oleh obat itu sendiri. Semakin banyak yang diminum, semakin besar ketergantungannya. Nah, ketika kau mencapai titik di mana musik, hobi, atau prestasi tak lagi memberi rasa, itu bisa jadi tanda bahwa pola ini sedang runtuh di matamu. Bukan karena kamu tumpul, tetapi karena kamu mulai melihat mekanisme di balik layar. Kamu melihat bagaimana pikiranmu menciptakan keinginan hanya agar bisa merasakan kepuasan saat mencapainya.
Kamu melihat bahwa semua kebahagiaan ini bersifat sementara, bergantung pada kondisi, dan tidak pernah benar-benar tuntas. Inilah kematangan psikologis yang sebenarnya. Kamu tidak lagi mudah tertipu oleh janji kepuasan dari hal-hal eksternal. Seperti seorang anak yang tahu trik sulapnya, ia tidak bisa lagi terpesona oleh ilusi yang sama. Karena itu, naluri pertama kita yaitu mencari stimulasi yang lebih kuat, hiburan yang lebih dahsyat, atau tujuan yang lebih tinggi untuk memicu kembali rasa itu adalah jalan yang salah. Itu seperti memberi minuman keras pada pecandu untuk mengobati mabuknya. Yang kamu butuhkan bukan lebih banyak rangsangan, tapi menghentikan siklusnya sama sekali. Inilah inversi total dari cara hidup pertama, dari mengejar menjadi berhenti mengejar, dari menambahkan menjadi mengurangi, dari mendengarkan teriakan keinginan menjadi mendengarkan keheningan yang ada di balik semua keinginan itu. Lalu, jika bukan kebahagiaan seperti yang kita kenal, apa yang akan kita temukan di ujung perjalanan gelap ini? Inilah penemuan terbesarnya. Kau menemukan sebuah pusat. Bayangkan dirimu sebagai lautan. Selama ini kau mengira dirimu adalah ombak, terkadang tinggi, senang, terkadang rendah, sedih, selalu bergerak dan bergantung pada angin di luar. Penderitaanmu adalah penderitaan ombak yang takut menghilang saat pecah di pantai. Proses individuasi ini mengajarkanmu sesuatu yang radikal, bahwa identitasmu yang sesungguhnya bukanlah ombak, melainkan lautan itu sendiri. Ombak, pikiran, emosi, keadaan, datang dan pergi. Tapi lautan, kesadaranmu, keberadaanmu tetap ada, dalam, luas, dan tak terganggu oleh badai apapun di permukaannya. Inilah yang disebut diri sejati, the self. Bukan suatu emosi atau pengalaman puncak yang spektakuler, melainkan sebuah rasa hadir yang tenang, sebuah kepenuhan yang tidak bergantung pada apapun di luar. Sebuah pengakuan bahwa di lapisan terdalam, di balik semua drama suka duka, ada sesuatu dalam dirimu yang sudah utuh, sudah lengkap, sudah oke dari sananya. Kau tidak perlu mencarinya karena kau tidak pernah kehilangannya. Ibarat seekor ikan yang haus, berenang ke sana kemari mencari air, padahal ia telah dikelilingi air sejak lahir. Hanya ketika ia berhenti berenang, barulah ia menyadari kemana ia harus melihat. Oleh karena itu, kebahagiaan yang kembali setelah melewati masa kepompong ini akan terasa berbeda. Ia tidak lagi seperti kembang api yang menyala-nyala dan padam. Ia lebih seperti sinar bulan yang konstan, lembut, meneduhkan, bisa menyinari baik saat langit cerah maupun berawan. Ia bisa hadir bersama rasa sakit, kesedihan, atau kesulitan, tanpa tertelan olehnya. Ini adalah sebuah rasa syukur mendasar untuk sekadar bisa bernapas, sadar, dan menjadi bagian dari misteri besar kehidupan ini. Kau menemukan kedamaian yang tidak perlu dilindungi, karena ia cukup kuat untuk menampung segala kegelisahan. Inilah rumah sejatimu. Dan setelah merasakannya, kau menyadari bahwa seluruh perjalanan gelap ini, setiap detik kebingungan dan keputusasaan, adalah harga yang sangat murah untuk membayar sebuah tempat yang disebut pulang kepada diri sendiri. Jadi jika kau sedang berada dalam ruang hampa itu, di mana warna dunia memudar, tanyakan pada dirimu, mungkinkah ini bukan akhir dari kegembiraan, melainkan awal dari sebuah kedamaian yang jauh lebih dalam? Percayalah pada prosesnya. Tetaplah berada di dalam ketidaknyamanan itu dengan lembut. Dan ingat, ulat yang paling gelisah sekalipun tidak bisa membayangkan bahwa ia ditakdirkan untuk terbang.